Mau menyuruhku menikahi wanita yang belum pernah kutemui? Tidak mungkin. Tubuh ini kekurangan energi spiritual. Harus mencari cara mengisi energi spiritual. Kamu ngapain sih? Malam-malam nekat banget? Ternyata tubuh yang langka. Tubuh yin murni. Dasar anak perempuan sialan. Jangan salahkan ayahmu yang kejam. Salahkan saja nasibmu yang buruk, karena ketahuan keluarga Ji. Kamu baru putri sejati mereka. Hanya dengan kematianmu, kamu takkan kembali ke keluarga Ji dan merebut kasih sayang dari putriku. Baru tak sia-sia usahaku dulu, sengaja menukar bayi. Tak kusangka aku, leluhur Tao yang terhormat ini, ternyata gagal melewati tribulasi dan terlahir kembali di tubuh si anak sialan ini. Baiklah, kalau begitu, akan kubantu kamu menyelesaikan karma ini. Li Shu, dasar anak durhaka, cepat selamatkan aku. Segala sebab dan akibat sudah ada takdirnya. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Tolong aku, selamatkan aku dari sini. Bagaimana urusannya? Apakah Li Shu sudah? Tampaknya dalang sebenarnya adalah orang lain. Biar kulihat. Siapa sebenarnya kamu? Ketemu. Menemui orang penting dengan badan penuh darah. Bukankah tidak sopan? Yu, Kak Yu, kamu bilang Nenek Shen, sebenarnya mikir apa sih? Aku paham dia ingin punya cucu. Tapi di ibu kota banyak sekali gadis dari keluarga terpandang, kenapa dia malah memilih keluarga Ji? Apa yang dia suka, harus kunikahi? Yang paling ku benci, Shen Yu, adalah dipaksa orang lain. Mau menyuruhku menikahi wanita yang belum pernah kutemui? Tidak mungkin. tubuh ini kekurangan energi spiritual. Harus mencari cara mengisi energi spiritual. Kamu ngapain sih? Malam-malam nekat banget? Ternyata tubuh yang langka. Tubuh yin murni. Kak Yu, kenapa dia memandangmu seperti itu? Jangan-jangan dia mau? Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam ya. Kamu mau apa? Aku mau apa? Berlatih bersama denganmu. Tak kusangka aura alam di dunia ini sangat tipis sampai begini. Bahkan dengan tubuh murni yin yang merupakan tungku alami untuk latihan ganda,
Pemulihan tenaga spiritual masih sangat lambat. Sepertinya kedepannya harus sering latihan ganda dengannya. Meski penampilannya seperti playboy, tapi tak kusangka. Ini pengalaman pertamanya. Kalau begitu, kamu cukup baik. Kuharap kedepannya kau bisa menjaga dirimu. Soalnya, aku tak mau berbagi satu hal yang sama dengan orang lain. Kamu pikir kamu siapa? Atas dasar apa kau menyuruhku menjaga kesucianku untukmu? Terlalu berisik. Lee Dajun, berani-beraninya kau mematikan teleponku. Kenapa? Nggak mau uang lagi ya? Saat ini, masih ada beberapa urusan yang harus kuselesaikan. Tunggu sampai selesai. Baru akan kutemui kau. Perempuan cabul. Kenapa diam lagi? Ku beritahu, Lee Shu masuk ke keluarga Ji. Sama sekali tak menguntungkanku. Hari ini dia harus mati. Kena kau. Kianya. Wajah Kianya hari ini pucat. Apa kamu tidak enak badan? Aku baik-baik saja, Ibu. Aku hanya khawatir, adik akan pulang besok. Dia tidak akan menyukaiku. Kianya kami sangat pengertian. Mana mungkin ada yang tidak menyukaimu? Nona, Benar-benar persis seperti di foto. Xiao Shuku sudah pulang. Ternyata dia. Xiao Shu, aku ibumu, kepala rumah tangga. Cepat telepon tuan dan para tuan muda. Xiao Shu sudah pulang. Suruh dia segera kembali. baik, Nyonya. Xiao Shu, ini Kianya, ini kakakmu. Maksudmu, orang yang merebut identitasku dan berusaha membunuhku ini adalah kakakku? Jangan-jangan dia menyadari sesuatu? Bu, aku tahu adik Lee tidak menyukaiku. Tapi dia tidak bisa sembarangan menuduhku membunuh. Xiao Shu, apa yang kamu omongkan? Kianya ku besarkan sendiri. Aku paling tahu watak dan kelakuannya. Dia adalah kakakmu. Kamu tidak boleh berkata seperti itu padanya. Cepat minta maaf padanya. Tidak apa-apa, Bu. Selama bertahun-tahun ini, memang aku yang mengambil identitas adik. Adik berkata seperti itu padaku, aku terima. Baru pulang, langsung menuduh putri yang telah dibesarkan keluarga Ji selama belasan tahun. Meskipun kamu punya keunggulan hubungan darah, saat ini di hati ibu, kamu sudah kalah. Adik, semua kesalahan adalah salahku. Aku akan meninggalkan keluarga Ji sekarang. Peristiwa tahun itu, Kianya juga korban. Kalian berdua adalah putriku. Mulai hari ini, kamu tidak boleh tidak menghormatinya. Kamu ingat tidak? Ingat apa? Kamu pasti adik bungsuku, Lee Shu, kan? Xiao ya. Ada apa ini? Apa dia mengganggumu? Lausan. Gampang marah. Bodoh seperti babi. Tuan muda ketiga Ji ini memang sama seperti kabar yang beredar. Xiao Shu. Kok bisa-bisanya kamu bilang begitu ke kakak ketigamu? Apa yang kukatakan salah? Sejak kamu masuk, langsung saja tanpa memeriksa kebenarannya bilang aku yang mengganggunya. Ini bukan impulsif dan mudah marah, lalu apa? Kamu nggak percaya adik kandungmu sendiri? Malah mudah tertipu sama wanita palsu kayak gini. Ini bukan kebodohan yang luar biasa, lalu apa? Kamu Bagus. Kakak kedua, kamu ikut-ikutan apa? Kamu nggak dengar dia menghinaku? Apa ikut-ikutan? Aku rasa adik kita bilang benar. Yang ketiga, gimana kamu bisa memutuskan kalau Xiao Shu yang mengganggu Kianya? Kalau bukan dia, siapa lagi? Xiao Ya. Nah, kamu yang jelasin.
Sebenarnya Xiao Shu yang ganggu kamu nggak? Xiaoya. Kamu jangan takut, bilang aja. Kakak ketiga yang jagain kamu. Xiaoya, kamu tahu kan? Kakak kedua paling benci orang yang berbohong. Sebaiknya kamu jawab dengan baik, ya? Cukup. Kianya dari awal sampai akhir nggak ngomong sepatah kata pun. Kok di mulut kalian bisa jadi dia yang memfitnah Xiao Shu? Xiao Shu mama tahu kamu baru pulang, dan punya rasa kesal sama kakakmu. Tapi ini juga nggak bisa jadi alasan buat kamu maksa Kianya pergi. Maksa Kianya pergi? Beneran? Kakak, ini semua salahku. Kalau mau marah, marahin aku aja, jangan salahin mama. Kalau bukan karena aku, mama sama adik nggak akan bertengkar. Adik, semua ini salahku. Aku yang merebut hidupmu. Asal kamu nggak marah sama mama, pukul atau hina aku bisa terima. Menarik. Bisa-bisanya mengandalkan ikatan persaudaraan untuk menekanku. Kalau begitu, aku akan rebut Ikatan persaudaraanmu itu. biar kamu lihat. Hidup dengan bergantung pada kasih sayang orang lain akhirnya bakal kayak apa. Xiao Shu. Kamu baik-baik aja? Baik. Kakak, aku tahu kamu mungkin takut aku merebut kasih sayang mama. Tapi kamu juga nggak boleh kayak gini di depan umum, kan? Kakak sulung, kakak kedua. Benar-benar bukan saya yang tidak punya. Cukup. Xiaoya, kalau kamu masih ingin tinggal di keluarga Ji, jangan cari masalah. Adik, tenang saja. Nanti di rumah ini, kakak kedua akan menyayangimu. Terima kasih, kakak kedua. Kakak kedua, kamu benar. Karena sudah kembali, tinggallah dengan tenang. Ini adalah rumahmu. Tidak ada seorang pun yang berhak mengusirmu. Kepala Pelayan Ji. Tuan muda. Kamar Nona Besar sudah siap. Lapor, Tuan Muda. Sudah siap. Waktu sudah larut. Istirahatlah lebih awal. Besok, atas nama keluarga Ji, saya akan mengadakan pesta penyambutan untuk mengumumkan kepulanganmu ke ibu kota. Kalau kondisimu tidak baik, tidak boleh. Mengerti. Anak ini memanggil kakak kedua begitu manis. Kenapa ke saya jadi seperti ini? Memang adikku, wataknya mirip saya. Kakak masih ada urusan? Istirahatlah lebih awal. Kepala Pelayan Ji, tolong antar saya kembali ke kamar saya. Baik. Nona Besar. Silakan. Aduh, lihatlah. Kenapa dia bahkan tidak menyapa saya? Kalau bukan karena keluarga Shen bilang, percaya pada peramal, bilang dia adalah jodoh yang ditakdirkan, saya tidak mau. Ya ampun, bikin saya marah sekali. Meski wanita gila ini sudah berbuat hal-hal padaku yang tak termaafkan, tapi aku sepertinya tidak membencinya. Malah masih ingin lagi. Kenapa aku merasa orang jahat itu lumayan? Setelah tidur denganku, dia kabur. Masih berani dengan enaknya menyuruhku setia padanya. Dia pikir dia siapa? Mencari aku? Kamu masih berani datang? Kamu benar-benar tidak takut aku berbuat sesuatu padamu? Kamu ingin berbuat apa padaku? Kamu mau ngapain lagi? Ngapain? Tentu saja melanjutkan latihan ganda. Tentu saja terus latihan bersama.
Latihan bersama, ya? Baiklah, kabulkan permintaanmu. Kenapa? Mau seperti terakhir kali lagi? Langsung pergi begitu saja? Kenapa? Mau aku bertanggung jawab? Siapa yang minta kau bertanggung jawab? Bagus kalau begitu. Katakan tidak bertanggung jawab, ya tidak bertanggung jawab. Apa maksudmu, bagus kalau begitu? Kau anggap aku apa? Mungkinkah? Mungkinkah aku kurang menarik? Lumayan juga. Besok ada pesta penyambutan keluarga Ji. Untuk merayakan tunanganmu, Li Shu, kembali ke keluarga. Wakili aku untuk hadir. Tunangan? Nenek. Aku tidak pernah berjanji padamu untuk menikahi siapapun. Kau ini. Nakal. Ini tidak mau, itu tidak mau. Jangan-jangan benar-benar berniat hidup sendiri selamanya. Aku tidak peduli. Besok, bagaimanapun juga, kau harus pergi. Kebetulan lewat pesta ini, berkenalanlah dengan gadis itu. Mengerti? Mengerti, mengerti. Nenek, karena kau tidak peduli keinginanku, memaksaku pergi. Jangan salahkan aku jika tidak menurutimu. Siapkan pesta penyambutan keluarga Ji. Aku akan memutuskan pertunangan. Li Shu, Ada apa? adik, kamu baru saja pulang dari luar, pasti tidak punya gaun yang cocok untuk acara pertunangan. Aku sengaja mengambil bajuku. Nona Kianya, gaun ini, sudah sesuai perintahmu, direndam dalam sari buah persik yang pekat. Siapapun yang alergi memakainya, pasti akan penuh ruam merah di sekujur tubuhnya. Li Dajun ini lumayan berguna juga. Kalau bukan karena dia, aku tidak akan tahu kamu alergi persik. Aku tidak sabar melihatmu dengan wajah penuh ruam di acara pertunangan. Di hadapan para tokoh terkemuka ibu kota, mempermalukan diri. Jangan-jangan adik merasa jijik karena gaun ini sudah pernah kupakai. Jijik? Ada apa yang terjadi? Kakak, aku khawatir adik tidak punya baju untuk dipakai. Jadi kubawakan milikku untuknya. Tak disangka. Tidak apa-apa, Kak. Adik pasti tidak sengaja. Kalau sudah melukai orang, harus minta maaf. Li Shu, buka pintu. Li Shu, aku hitung sampai 3. Kalau tidak kubuka pintu ini paksa, Kali ini, lihat kau masih bisa cari alasan apa lagi. Kakak. Kalian ada di depan kamarku untuk apa? Kenapa kamu di sini? Lalu aku harus di mana? Maksud kamu, aku harusnya di dalam kamar? Lalu gaun ini luka di tangan kamu. Semua itu aku yang lakukan. Benarkah? Kakak, aku benar-benar tidak berbohong. Aku memang datang untuk mengantar gaun ini. Dia tadi jelas-jelas ada di kamar. Aku mengantar baju untuknya. Dia tidak suka karena baju ini bekas aku. Lalu menutup pintu.
dan kemudian kamu datang. Kalau menurut kamu apakah Xiao Shu bisa teleportasi? Dari dalam pintu langsung teleportasi ke belakang kita. Kakak aku benar-benar datang untuk mengantar gaun. Gaun? Yang dikatakan kakak. Ini yang itu. Ternyata yang compang-camping ini adalah gaun yang kakak ingin aku pakai di pesta itu. Tidak, bagaimana bisa seharusnya? Kamu yang main-main, benar kan? Kamu membuat tangan aku sakit. Cukup. Kamu sangat membuat aku kecewa. Bodoh. Bodoh. Shu, maaf, aku salah paham padamu tadi. Tidak apa-apa, lagi pula aku sudah terbiasa. Kakak, kalau kamu tidak ada urusan lain, aku akan pulang dulu. Tunggu. Ikut aku. Ini. Sejak aku tahu bahwa adik perempuanku tersesat di luar, aku mulai membeli ini dari waktu ke waktu, tujuannya adalah untuk menunggumu kembali, dan memberikannya langsung padamu. Suka? Terima kasih, kakak. Kamu adalah adikku. Ini adalah hal yang seharusnya dilakukan kakak. Lain kali jangan bilang terima kasih lagi. Aura hitam jahat. Baik, aku tahu. Ada urusan di perusahaan. Saat pesta perkenalan keluarga, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Tunggu sebentar. Kakak, kamu percaya padaku? Tentu saja. Ingat untuk membawanya selalu. Dan juga malam ini pukul 7, jangan lewat jalan Jiangyang. Baik. Ini di mana? Pak Ji, ini di Jalan Jiangyang. Malam ini jam 7. Jangan lewat jalan Jiangyang. Ibu jangan panik. Sampai sekarang, belum ada kabar apa-apa, kakak pasti akan baik-baik saja. Betul. Kakak orangnya baik, pasti dilindungi Tuhan. Setiap kali ada masalah, selalu bisa selamat. Bahkan ahli ramal bilang, dia punya takdir panjang umur. Kali ini pasti tidak apa-apa. Jangan-jangan. Ji Jingchen yang kena musibah? Kamu ini, sejak kamu kembali, seluruh keluarga ini jadi tidak pernah tenang. Itu saja sudah cukup. Sekarang malah membawa sial untuk kakakmu. Ibu, hal ini apa hubungannya dengan Shu? Shu juga tidak ingin kakak kena musibah. Kalau mau menyalahkan seseorang, pasti selalu ada alasannya. Maksudmu, aku yang memfitnahmu? Ibu jangan marah. Adik, kakak dari pagi tadinya sudah mau berangkat. Kalau bukan karena ngobrol denganmu, tertunda waktunya. Mana mungkin? Betul. Kalau bukan karena kamu, Jingchen pasti akan terhindar dari musibah ini. Pembawa sial, keluarlah dari keluarga Ji. Ibu, Aku lihat siapa yang berani menyuruh Shu pergi. Kamu tidak apa-apa. Kak, Aku lihat siapa yang berani menyuruh Xiao Shu pergi. Kak, Jingchen, kamu tidak apa-apa, bagus sekali.
Bagaimana mungkin? Kakak sudah kembali dengan selamat. Kamu tidak terlihat senang. Aku sangat senang kakak kembali, hampir tidak bisa menahan diri. Bagaimana mungkin tidak senang? Adik, kenapa harus mengatakan hal seperti ini, membuat orang lain salah paham? Kak, sungguh bagus bahwa kamu tidak apa-apa. Xiaoya hampir mati karena khawatir. Kekhawatiranmu, apakah itu hanya memecah belah? Jing Chen, kok bisa bilang begitu ke adik? Adik? Kalau dia bisa bersikap baik, mungkin aku masih bisa anggap dia adikku. Tapi lihat dia, suka bohong. Sekarang malah adu domba. Menurutku, lebih baik kembalikan dia ke keluarga Li, supaya rumah kita jadi tenang. Aku setuju. Apa, kalian mau mengusirku? Kakak kedua. Apakah hubungan darah benar-benar sepenting itu? Sampai-sampai kenangan kita selama lebih dari 20 tahun bisa kalian buang begitu saja? Bukan begitu, Kianya. Hubungan darah tidak begitu penting, kamu adalah anak kandung ibu. Iya. Meski tidak ada hubungan darah, kamu tetap adik kandungku. Bukan orang sembarangan yang bisa dibandingkan denganmu. Ji Yunye, diam kau. Kakak, aku cuma pakai perumpamaan aja. Kenapa marah-marah sih? Kita semua satu keluarga. Harusnya hidup rukun. Aku sudah memakai tubuh pemilik aslinya, pasti akan balas dendam untuknya. Kalau dia dilepas dengan mudah, bukannya terlalu diuntungkan. Baik. Karena Xiao Shu sudah bilang begitu, urusan ini kita lupakan saja. Xiao Shu, ikut aku keluar sebentar. Ada yang mau kutanyakan. Bagaimana kamu tahu aku akan celaka hari ini? Lalu, jimat kertas ini ada hubungannya dengan apa? Kamu yang selamatkan kakak, bukan? Bagus. Tapi, kok kamu bisa semua ini? Gak apa-apa. Kalau kamu nggak mau cerita juga gak apa-apa. Soalnya, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Kakakmu mengerti. Sebenarnya bukan rahasia besar sih. Cuma, aku pernah belajar dari seorang master ramal, belajar sedikit ilmu meramal, bisa meramal nasib baik buruk. Oh, begitu. Sudah, ayo ganti baju. Dandan yang cantik. Di pesta pengakuan keluarga hari ini, kita buat mereka memukau semua orang. Membuat kita semua ini menunggu dia seorang. Sungguh tidak tahu sopan santun. Bu, ibu nggak bisa lebih peduli sedikit pada Xiao Shu? Iya juga. Bu, ibu dan Kianya juga kan baru turun? Aku dan kakak juga nggak komplain satu kata pun. Kalian. Xiao Shu, sekarang di mata kalian, cuma ada Xiao Shu. Ibu ngomong 1, kalian balas 10. Nggak tahu dia kasih kalian minum obat bius apa? Ibu Ye bercanda. Aku kan bukan orang jahat. Mana ada obat bius? Tidak disangka, setelah dia berdandan seperti ini, masih ada kemiripan dengan masa mudaku, walaupun hanya sedikit. Tak heran, dia adalah adikku, Jian Li. Benar-benar cantiknya luar biasa. Ini berkat hadiah dari kakak untukku. Tak disangka, kakak ternyata memberikan gaun yang sangat mahal. Edisi terbatas, kepada Li Shu. Aku sudah memintanya lama sekali, tapi dia tidak mau memberikannya padaku. Apa ini? Kakak kedua juga punya sesuatu untukmu. Ini adalah karya Master Tushan, karya terakhirnya. Set yang harganya melambung tinggi, hati impian. Bagaimana? Suka tidak? Kakak kedua akan memakaikannya untukmu. Terima kasih, kakak kedua. Apa sih? Meskipun aku tidak suka Li Shu, tidak perlu sampai memberi hadiah tanpa memberitahuku. Membuatku terlihat sangat pelit. Li Shu ini. Semua ini seharusnya milikku. Kamu yang merebut semua ini.
Li Shu, semua ini seharusnya milikku. Kau yang merebut semuanya. Adik, penampilanmu hari ini sungguh memesona. Sama sekali tidak terlihat seperti baru kembali dari desa. Kakak juga cantik sekali hari ini. Hanya mulutnya yang lebih mirip wanita desa. Kau? Adik benar? Kak, ayo kita pergi. Kak Yu, kamu yakin sudah memutuskan untuk membatalkan pertunangan dengan keluarga Ji? Demi seorang wanita yang tidak jelas asal-usulnya? Katakan, jangan-jangan kamu sudah tergoda oleh wanita itu dan jatuh hati padanya? Kudengar kakek Huo baru-baru ini membuka beberapa proyek di Afrika. Kalau kamu benar-benar tidak ada kerjaan, aku tidak keberatan memberimu pekerjaan. Tidak usah bicara. Baiklah, aku tidak akan membicarakannya lagi. Hanya saja, tidak tahu bagaimana perasaan keluarga Ji ketika tahu pertunanganmu akan dibatalkan. Itu dia. Hantu perempuan itu. Kok dia masih bersama Ji Jingchen sih? Aku juga ingin tahu. Kenapa dia bisa muncul di sini? Terima kasih atas kehadiran Anda semua di tengah kesibukan untuk menghadiri pesta perkenalan hari ini. Yang berdiri di samping saya ini adalah adik kandung saya yang baru kembali ke keluarga Ji. Adik kandung saya, Li Shu. Sapa tamu-tamu kita. Halo, semuanya. Nama saya Li Shu. Memang pantas disebut putri sulung keluarga Ji. Walaupun lama hidup di luar, sikap elegan yang melekat padanya tidak kalah dari siapapun di sini. Iya, betul. Dihadapkan pada banyak orang, tidak hanya tidak grogi, malah sangat percaya diri. Ketenangan seperti ini sungguh luar biasa. Elegan, tenang, cantik. Li Shu, kamu cuma terlahir di keluarga yang baik aja. Akan kulihat, apakah mereka masih akan memujimu seperti ini? Su, lihat, kan aku bilang apa? Tidak ada yang akan mempermasalahkan bahwa kamu dari desa. Juga tidak ada yang akan peduli bahkan SMA saja tidak tamat. Nanti, hiduplah dengan tenang sebagai putri di rumah. Bahkan SMA saja tidak tamat? Kenapa Xiaoya bilang begitu? Bukannya malah membuat semua orang memandang rendah Li Shu. Apa? Putri sulung keluarga Ji ini ternyata orang kampung. Dari kampung sih masih bisa dimaklumi. Tapi dia bahkan tidak pernah bersekolah SMA. Ini keterlaluan banget. Iya, di kalangan atas kita, anak siapa yang bukan lulusan luar negeri dan intelektual tinggi, kok bisa ada yang aneh begini? Ji kianya. Kakak, aku tidak sengaja, aku cuma ingin membuat adik lebih percaya diri saja. Aku tidak tahu mereka akan. Adik, kamu bisa mengerti kakak, kan? Tak disangka, setelah sekian lama berlalu, masih ada orang yang berani bermain-main di hadapanku, sang leluhur. Menarik. Tidak menyalahkan kakak. Aku tahu, kakak pasti tidak sengaja mempermalukanku di luar. Soalnya, kalau dulu tidak tertukar, yang menderita di luar sekarang. Pasti kakak. Masa iya kakak sengaja membuatku malu di depan umum, benar, kan? Iya, soal ini, pada akhirnya, Nona Jilah yang menanggung derita untuk si putri palsu keluarga Ji ini. Menanggung derita. Tak disangka, dia tidak bersyukur saja sudah keterlaluan, malah dijadikan bahan pembicaraan. Iya,
Sebagai orang yang sejak kecil menerima pendidikan tinggi, masak dia benar-benar tidak tahu apa yang pantas dan tidak pantas dikatakan. Betul. Menurutku, dia sengaja bilang begitu. Khawatir setelah Nona Ji kembali, tidak ada tempat baginya di keluarga Ji, barulah dia sengaja berkata demikian. Benar. Bukan begitu. Bagaimana bisa begini? Bukan begitu. Abang kedua. Jangan panggil aku Erge. Aku tidak punya adik perempuan yang suka cari gara-gara seperti kamu. Sudahlah, semuanya. Jangan lihat-lihat lagi. Untuk pesta kali ini, keluarga Ji sudah menyiapkan anggur berkualitas yang tidak bisa dibeli di luar. Kalau terlambat, habis sudah. Ji Qianya, kalau kamu masih ingin tinggal di keluarga Ji, tinggalkanlah sikapmu yang pura-pura menyedihkan dan suka mengadu domba itu, simpan baik-baik. Dage, aku benar-benar tidak. Aku tadi hanya terharu, aku tidak bermaksud mempermalukan adik. Cukup, kata-kata ini seharusnya kamu jelaskan pada Xiao Shu. Baiklah. Qianya sudah bilang, dia tidak sengaja, apakah kalian perlu berlebihan seperti ini? Kamu cepatlah temui tamu-tamu. Aku akan ajak Xiao Shu berkenalan dengan orang-orang. Karena sudah kembali, banyak pergaulan di lingkaran sosial, harus dia pelajari juga. Tapi, aku ini ibumu, kamu tidak percaya padaku. Bu, Dage bukan itu maksudnya. Kalau begitu Xiao Shu, ikutlah dengan ibu. Kalau ada apa-apa, cari aku atau Dage kapan saja. Baik. Yuge. Tak disangka hantu perempuan itu adalah putri kandung keluarga Ji. Tunanganmu. iya, aku juga tak menyangka. Tidak mau bertanggung jawab, ya? Aku justru ingin lihat, setelah kamu tahu identitasku, apakah masih berpikir seperti itu? Tapi melihat keadaannya, hidup di keluarga Ji tidak mudah, ya. Dengan kemampuannya, kecuali dia rela, yang tidak beruntung pasti orang lain. Aku sedang bicara denganmu. Ngapain melamun? Kamu dengar enggak? Enggak. Dengerin ya, kamu ikutin Qianya, banyak dengar dan lihat, jangan banyak bicara, biar enggak mempermalukan keluarga Ji lagi. Ingat ya. Ibu, waktumu lebih baik untuk lebih memperhatikan anak kesayanganmu itu. Biar nanti dia nggak salah bicara lagi dan mempermalukan keluarga Ji. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin jadi malu? Aku tahu. Ibu suruh aku kenalin teman-teman untukmu. Tapi kalau kamu sendiri nggak mau terima, ya jangan salahin aku. Miau miau. Xiao Shu, aku perkenalkan. Miau miau, penerus grup Gu. Xing Yao, penerus grup Su. Mereka adalah klien besar keluarga Ji, sekaligus teman baikku. Miau miau, ini Xiao Shu, adikku. Tahu. Yang dari keluarga Ji itu, Nona dari desa. Dia kan bintang pesta malam ini. Masa perlu dikenalin sama kamu, Qianya? Li Shu, kamu pikir kembali ke keluarga Ji langsung bisa masuk kalangan atas? Aku mau lihat, gimana caramu mempermalukan diri di depan umum. Xiao Shu miau miau tidak bermaksud buruk. Miau miau, kenapa kamu bilang begitu? Kalau ini didengar oleh kakak sulung dan kakak kedua saya akan menyalahkan saya lagi tidak menjaga adik perempuan dengan baik. Menyalahkan? Kakak sulung dan kakak keduamu bukankah mereka selalu paling menyayangimu? Bagaimana mungkin mereka menyalahkanmu? Itu dulu. Sekarang, orang yang paling disayangi kakak sulung dan kakak kedua adalah adik perempuan. Apalagi apa? Apalagi Xiao Shu masih dengan Shen Yu masih ada perjanjian pernikahan. Kalau mengganggunya keluarga Shen juga akan tidak puas dengan saya. Keluarga Shen dia cuma orang desa pantas, jadi tunangan Shen Yu? Benar juga. Lagi pula, meskipun dia adalah tunangan Shen Yu lalu bagaimana? Siapa di seluruh ibu kota yang tidak tahu? Shen Yu paling benci wanita. Apalagi kalau Shen Yu benar-benar peduli padanya lalu bagaimana akan tidak menghadiri pesta malam ini?
Kami sedang bicara denganmu, kamu berani melamun. Cukup sombong juga. Saya ingin melihat apa yang bisa kamu sombongkan. Loh, ini bagaimana sih? Aduh, lihat, kenapa aku jadi ceroboh banget sih? Nona Lee, selanjutnya, apa kamu mau cari kakak-kakakmu untuk mengadu? Ada apa ini? Kak Yu, tampaknya citramu sebagai pembenci wanita cukup sukses ya. Mereka ini pasti mengira mengganggu tunangan yang dipaksakan untukmu ini adalah caranya membelamu. Mengganggu? Dia bukan tipe yang diam saja kalau diganggu. Soalnya, waktu dia tidur denganku dulu, kemampuan yang ditunjukkannya memang luar biasa. Lepas. Apa katamu? Kamu mengotori gaun pestaku. Tentu saja kamu harus menyerahkan bajumu kepadaku. Kalian dengar tidak? Dia berani menyuruhku melepas baju yang sedang kupakai dan memberikannya padanya. Ternyata dia benar-benar menganggap dirinya sebagai putri tinggi yang tak terjangkau ya. Menggelikan. Xiao Shu, Miao Miao juga tidak sengaja. Kenapa kamu harus begitu keras? Xiao Shu, cepat minta maaf. Jangan sampai merusak hubungan baik kedua keluarga kita. Aku bilang, lepas bajumu. Kamu. Xiao Shu, kamu. Kalau tidak bisa bicara baik, diam saja. Xiao Shu, kamu. Xiao Shu, kenapa kamu bisa seperti ini? Semua ini untuk kebaikanmu. Demi kebaikanku, justru di depan orang lain menjatuhkan aku. Kamu pikir dengan begitu hanya mempermalukan aku sendiri? Yang dipermalukan adalah aku, dan kamu, dan juga muka seluruh keluarga Ji. Kamu. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak melepasnya sendiri, aku tidak keberatan membantumu. Berani kamu. Kamu, Silly, jangan coba-coba mengancamku. Aku ini putri sulung keluargaku. Kalau kamu berani menyentuhku, aku akan menyuruh ayahku menghentikan semua kerjasama. Li Shu, kamu, si imut-imut, cepat, copot bajunya. Apa yang terjadi? Xiaoya, ini sebenarnya apa yang terjadi? Wajahmu kenapa? Ibu, itu Xiao Shu. Xiao Shu menarik pakaian Miao Miao. Aku menyuruhnya minta maaf. Dia tidak hanya tidak mau minta maaf, malah berani memukulku. Omong kosong, adikku bukan orang seperti itu, yang suka cari gara-gara. Aku tidak percaya. Maksud Tuan Kedua Ji, kami berbohong? Ini waktunya kapan lagi? Kau masih membelanya? Miao Miao, maaf ya, Bibi akan menyuruhnya minta maaf padamu. Sampai kau mau memaafkannya, Xiao Shu, cepat minta maaf padanya. Kalau karena kau, hubungan keluarga kita jadi rusak, aku tidak akan memaafkanmu. Ibu, lebih baik kita dengar dulu penjelasan Xiao Shu. Benar. Kalau memang ini salah Xiao Shu, aku pasti akan menyuruhnya minta maaf. Tapi kalau bukan, jangan salahkan aku, kalau aku berbalik, tidak mengenalimu lagi. Dengar apa lagi? Bukankah faktanya sudah jelas di depan mata? Mau dengar apa lagi? Cepat minta maaf padanya. Wah, fakta yang katanya sudah jelas di depan mata ini. Nyonya Ji benar-benar punya mata yang tajam ya. Yu, kamu datang ya hei. Nyonya Shen tidak ikut bersamamu. Kebetulan sekali ya. Ketemu lagi. Tunanganku. Nah, mau lari kemana lagi? Nenekku tidak ikut bersamaku. Tapi dia berpesan padaku. Harus merawat menantunya dengan baik. Bagaimana mungkin?
Yu, bukankah kamu selalu tidak dekat dengan wanita, kan? Bagaimana mungkin? Tidak dekat dengan wanita. Inilah kalian alasan menghina tunanganku. Bukan begitu aku. Karena keluarga Ji kalian tidak bisa melindungi orangku. Maka aku sendiri yang akan melakukannya. Dong. Yu, katamu. Mau bawa mereka untuk dikurbankan? Atau suruh bapaknya datang? Sendiri bersujud minta maaf pada kakak ipar. Nggak perlu repot-repot amat. Karena mulut mereka nggak bersih, ya udah, cari orang buat suruh mereka kumur-kumur. Biar mereka tahu mana yang boleh dan nggak boleh diomongin. Siap. Bos Huo, kasih mereka berdua. Kumur-kumur. Baik. Xiao Yu, bukan mereka yang nyakitin Xiao Shu, tapi Xiao Shu yang nggak tahu sopan santun, ngerjain mereka. Cepat suruh mereka berhenti. Nggak heran nenekku berulang kali ngingetin, harus aku yang datang sendiri, dia takut cucu menantunya. Dibully tapi nggak ada yang ngebela dia. Rupanya nenek memang punya firasat. Tahu dia punya ibu yang nggak paham situasi. Xiao Yu, aku kan masih orang yang lebih tua darimu, kok bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu ke aku? Justru karena kamu orang yang lebih tua, dan... Kalau nggak, udah dari dulu kamu kayak mereka, nama, Ender 1. Shen Yu, berani sekali kamu bicara seperti itu kepada ibuku. Oh iya? Aku hampir lupa sama kamu. Apa? Kamu mau berkelahi? Berkelahi? Kamu pikir kamu siapa? Benar, kamu yang bilang. Tunanganku yang mulai duluan, ya? Aku yang bilang. Tapi yang kukatakan semuanya benar. Kakak ipar. Sepertinya aturan keluarga Ji juga tidak beres ya, seorang anak angkat di depan umum, dengan terang-terangan memfitnah putri kandung kalian sendiri. Menurutmu, apakah dia perlu diajari sopan santun? Aku tidak memfitnahnya. Dialah yang menyerang Miao Miao dengan kata-kata lebih dulu, lalu merobek baju Miao Miao. Oh ya? Dongzi? Sudah sampai. Nona Ji. Sungguh maaf. Tadi aku ada di lantai 2. Semua kejadian ini kulihat dengan jelas. Kebetulan sekali, semuanya terekam. Di video ini, tercatat kronologi kejadiannya. Kalian bilang ini benar atau palsu? Lihat saja nanti tahu. Putar videonya. Biar kalian tahu. Adik kami Xiaoya tidak pernah berbohong. Kok kamu punya video? Bukankah sudah kukatakan? Tidak sengaja merekamnya. Ibu Ye. Menurut ibu, perlu ditonton tidak? Lihatlah putri ibu, sebenarnya berkata benar atau berbohong. Putar. Kakak, Jika memang kesalahan Xiao Shu, aku akan membawanya sendiri untuk meminta maaf kepada mereka. Tapi jika bukan, jangan salahkan aku kalau nanti berbalik. Nih. Sampaikan perintah ini, keluarga Ji menghentikan semua kerja sama bisnis dengan keluarga Gu dan Su. Sedangkan kamu, sudah waktunya belajar tata krama dengan baik. Bagaimana bisa kamu memfitnah dan menjebak Xiao Shu? Kalau begini, kakak ketiga pun tidak bisa melindungimu lagi. kakak ketiga. Kakak pertama. Pulang dan introspeksi diri. Hari ini terima kasih banyak, Tuan Shen. Tapi karena aku sudah ada di sini, aku sendiri yang akan menjemput Xiao Shu, jadi tidak perlu merepotkan Tuan Shen lagi. Sekarang tampaknya, kamu begitu yakin. Tunanganku akan pergi bersamamu? Soalnya, tidak semua orang di keluarga Ji menyambutnya. Kalau begitu, tidak perlu Tuan Shen repot-repot.
Xiaoshu, ayo kita pulang. Apakah Xiaoshu benar-benar tidak mau ikut aku kembali ke keluarga Ji? Menungguku? Siapa yang menunggumu? Jangan berhayal sendiri. Baiklah. Aku pulang dulu, nanti malam aku datang lagi mencarimu. Li Shu, sebenarnya kamu menganggap aku sebagai apa? Power bank manusia yang bisa dipanggil dan diusir seenaknya? Kamu tidak mau? Tentu saja. Apa aku orang yang suka cari masalah? Kenapa aku harus jadi power bank? Maaf ya, aku kira kamu juga menikmatinya. Kalau kamu tidak mau, terpaksa aku cari orang lain untuk mengisi dayaku. Berani-beraninya cari orang lain. Kaki kamu aku patahin. Shen Yu aneh ya. Kamu nggak mau latihan bareng aku. Tapi juga nggak ngizinin orang lain latihan bareng aku. Aku? Sudahlah. Lihat aja si bodoh kecil ini belum juga sadar. Kalau begitu, ikutin dulu kemauannya. Nanti baru kita bimbing pelan-pelan, tadi belum kepikiran. Sekarang sudah. Aku mau bantu kamu. Kalau gitu, nanti malam ketemu. Li Shu, kamu tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Wah, nggak nyangka. Sepanjang hidup, masih bisa lihat Siu kena getahnya. Lucu banget. Si calon kakak ipar ini seru juga. Jangan banyak omong. Cepat bantu aku selidiki keadaan Li Shu. Semua hal, besar kecil. Aku nggak percaya. Nggak bisa dapatkan dia. Oke deh. Yang selalu jadi korban ya aku. Xiaoshu, soal di pesta hari ini, kakak pasti kasih kejelasan untukmu. Terima kasih, Kak. Hari ini semua sudah capek seharian. Pulang dan istirahat lebih awal. Kianya, cepat pulang. Berdiri. Kepala rumah tangga Ji. Tuan besar. Kurung Ji Kianya di ruang kurungan. Jing Chen, Kianya sudah tahu dia salah. Ibu, kamu juga lihat kejadian hari ini. Ji Kianya di depan semua orang, mengadu domba. Mempermalukan keluarga Ji tanpa mempedulikan muka sama sekali. Kalau tidak membuatnya introspeksi diri dengan baik, nanti dia pasti bisa melakukan hal-hal lain lagi. Bawa dia pergi, tanpa perintahku, jangan ada yang melepasnya. Ya, Tuan Muda. Nona Kianya. Ikut saya. Aku tidak setuju. Masalah hari ini, pada dasarnya, semua karena dia bertindak gegabah. Menurutku, orang yang paling harus introspeksi adalah dia. Ibu, apa ibu sudah tidak waras? Lupa siapa anak kandung ibu. Menurutku, kalianlah yang tidak waras. Dia baru kembali berapa lama? Kalian satu persatu sudah mengutamakannya dalam segala hal. Tidak mempertimbangkan perasaan Kianya sama sekali. Dan kamu, tidak bisakah kamu menjadi Nona Ji dengan tenang? Harus selalu membuat masalah di mana-mana. Aku yang bikin masalah? Nyonya Ji, ibu benar-benar ahli dalam memutarbalikkan fakta. Kalau ibu sangat membenciku, kenapa dulu menyuruh Li Dajun menjemputku pulang? Ibu tahu tidak, karena satu kalimat ibu, Li Dajun dia. Li Shu. Li Shu. Adik, bukannya kamu cuma mau mengurungku di kamar? Biar puas? Aku setuju saja. Ngapain juga kamu pakai nada bicara kayak gini ke ibu? Ji Kianya. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kamu pikir kalau aku diam, selamanya nggak akan ada yang tahu? Kamu. Sudah. Masalah ini sudah diputuskan. Ibu, kalau ada yang tidak berkenan, tunggu ayah pulang dari luar negeri, bicaralah denganku. Silahkan. Ji Kianya. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga.
Kamu pikir kalau aku diam, selamanya nggak akan ada yang tahu? Maksudnya apa dia? Jangan-jangan dia tahu kalau aku yang suruh Lee Dajun beraksi? Bagaimana kalau dia cuma coba-coba mengetesku? Nggak boleh. Kalau sampai keluarga Ji tahu aku yang berbuat jahat ke Li Shu, di keluarga Ji nggak akan ada lagi tempat buatku. Li Shu harus disingkirkan. Shu. Shu, ada di dalam? Halo. Lee Dajun, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Li Su, harus lenyap dalam 3. Li Shu harus mati. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Bodoh. Sudah larut sekali. Ada apa, Kak? Ya. Akhir-akhir ini aku sibuk sekali. Sampai tidak menyadari kamu masih pakai ponsel jadul seperti ini. Kartu ini, kamu pegang dulu. Di dalamnya, ada bagian dividen dari grup yang menjadi hakmu selama bertahun-tahun ini. Gunakan sesukamu. Aku. Terima kasih, Kak. Kakak masih ada urusan? Xiao Shu, akhir-akhir ini, Kianya dan ibu sudah membuatmu menderita. Tenang saja. Kedepannya, di keluarga Ji, Kakak, akan menjadi sandaran terbesarmu. Tidak ada yang bisa mengganggumu. terima kasih, Kak. Tunggu. Ada apa? Meski aku sudah setuju menjadi charger manusiamu, tapi kamu tidak bisa langsung begini saja. Aku jadi seperti model pria bayaran. Kamu menyesal? Tentu tidak. Aku hanya merasa, daripada melakukannya hanya untuk tujuan tanpa jiwa, lebih baik kita membangun hubungan. Tidak perlu. Sangat perlu. Aku sudah cari di internet, kalau kamu ingin latihan ganda untuk memperoleh energi spiritual jika didasarkan pada keselarasan batin kedua pihak, akan jauh lebih efektif daripada sekadar melakukannya. Yang dia katakan tidak buruk juga ya. Kalau begitu, kamu punya cara yang bagus untuk membina hubungan. Ada, tentu saja ada. Tunggu sebentar. Membina hubungan yang kamu maksud adalah ini? Betul. Ini dia. Kamu sudah siap? Di internet bilang, film horor ini adalah yang paling seram sepanjang masa, tidak ada cewek yang tidak takut. Nanti, biarkan dia melihat kekuatan pacarku. Sudah siap, mulai saja. Detak jantungmu cepat. Sepertinya kamu mulai tertarik. Mulai saja. Memang seperti yang dia katakan.
Setelah membina hubungan, lalu menyatukan energi, energi spiritual memang pulih lebih cepat dari sebelumnya. Memang pantas disebut bakat alamiah sebagai tungku. Nona, saya baru saja mau memanggilmu. Sarapan sudah siap. Baik. Matamu buta, tidak lihat saya di sini, sapaan pun tidak ada. Saya kira Nyonya Ye tidak ingin basa-basi dengan saya. Kamu. Kianya masih terkunci di ruang kurungan. Kamu masih sempat makan di sini, kamu benar-benar jahat. Siapa yang bilang jahat? Sayang, akhirnya kamu pulang. Sayang, kalau kamu tidak pulang juga, aku hampir diperlakukan buruk oleh beberapa orang sampai segitunya. Dengan sifatmu seperti ini, siapa yang berani bikin kamu marah? Ini pasti anak perempuan kita yang tercinta, Xiao Shu, kan? Xiao Shu, ayah ini. Selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Kebetulan ayah sedang di luar negeri, ikut sebuah lelang. Beliin kamu hadiah kecil, semoga kamu suka. Terima kasih, Ayah. Ini adalah mobil sport pink edisi terbatas global. Cuma ada satu di seluruh dunia. Nanti kalau kamu pergi, pakai ini buat jalan-jalan. Ji Heng, kamu terlalu pilih kasih. Mobil sport ini, Kianya selalu minta darimu, tapi kamu nggak pernah beliin dia. Kok bisa kamu kasih ke dia? Kalau Kianya tahu ini, dia bakal berpikir apa? Apa? Aku, Ji Heng, ngasih hadiah ke anak kandung sendiri, harus lihat mukanya dulu. Kamu? Aku kenapa? Jangan kira karena aku di luar negeri, aku jadi tidak tahu apa-apa. Kakak lewat telepon, sudah menjelaskan semuanya padaku. Sejak Xiao Shu kembali, Kianya terus menghasut dan memecah belah. Bahkan di pesta pengakuan keluarga yang begitu penting ini, dia bekerja sama dengan orang luar untuk memfitnah dan menghina Xiao Shu. Dengan semua yang dia lakukan ini, dia pantas dikurung di ruang isolasi selama beberapa hari, untuk introspeksi diri. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu? Lagi pula, kamu juga melihat Kianya tumbuh besar, kamu tega membiarkannya di ruang isolasi itu menderita? Xiao Shu adalah putri kandungku. Apalagi, ruang isolasi tidak kekurangan makan minum, jadi tidak bisa dibilang menderita. Kamu. Xiao Shu, ibumu ini khawatir sampai tidak karuan, kadang-kadang dia juga tidak sengaja bicara sembarangan, jangan salahkan dia. Ji Heng, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan hari ini, kamu mau lepaskan dia atau tidak? Kalau kamu tidak melepaskannya, aku akan tunjukkan padamu. Aduh, jangan gegabah. Kamu mau lepaskan dia atau tidak? Dengan melakukan begini, apa kamu pernah mempertimbangkan Xiao Shu perasaannya? Aku tidak bisa memikirkan yang lain lagi. Aku sudah tahu, aku harus menyelamatkan Kianya, apalagi. Di dunianya sudah ada begitu banyak cinta dari kalian dan perhatian, tapi Kianya, dia hanya punya aku. Kamu mau lepaskan dia atau tidak? Aku. Xiao Shu, bagaimana kalau kali ini kita ikuti ibu dulu? Setelah dia keluar, aku akan menyuruhnya minta maaf padamu. Bagaimana menurutmu? Sungguh pertunjukan besar kasih sayang seorang ibu yang mengharukan. Nyonya Ye, kamu memang sangat mencintai putrimu. Kalau begitu, pendapatku masih penting? Lepas atau tidak, kalian yang putuskan. Sudahlah, bagaimana bisa kau seperti ini? Xiao Shu adalah anak kandungmu sendiri. Aku tidak memintamu mencintainya seperti mencintai Kianya. Tapi setidaknya, kau harus mempertimbangkan perasaan Xiao Shu. Aku mengerti. Cepat. Kita pergi lepaskan Kianya dulu. Ibu terlambat datang. Kau sudah menderita. Ayah, terima kasih, sudah melepaskanku. Kau tidak perlu berterima kasih. Kalau kali ini ibumu tidak mengancam bunuh diri, aku tidak akan secepat ini melepaskanmu. Dan juga, kau ingat, alasan kami tidak setelah menjemput Xiao Shu pulang, mengembalikanmu ke keluarga Li, itu karena meski kita tidak punya hubungan darah, tapi 20 tahun bersama ini sudah membuat kami menganggapmu sebagai keluarga. Tapi, ini bukan berarti kau bisa seenaknya menindas Xiao Shu.
Hanya Xiao Shu yang adalah putri sah keluarga Ji. Kalau kau masih seperti dulu, merencanakan jahat, jangan salahkan aku mengembalikanmu ke keluarga Li. Mengerti? Mengerti. Sudahlah, Xiao Ya sudah tahu salahnya, untuk apa kau masih begitu? Tenang saja. Selama dia dan Xiao Shu hidup rukun, minta maaf yang baik kepada Xiao Shu, kita tetap satu keluarga. Aku mengerti, Ayah. Sebentar lagi aku akan segera minta maaf pada adik. Hidup rukun? Kalau aku tidak berjuang dan merebut, mungkin tidak lama lagi kalian semua akan direbut oleh wanita itu, Xiao Shu. Ada apa? Kamu senang banget, ya? Begitu kamu pulang, langsung bikin kakak pertama dan kakak kedua semua perhatian ke kamu. Bahkan Shen Yu yang biasanya nggak dekat-dekat sama cewek, juga belain kamu. Li Shu, kamu emang jago banget. Hukum acara pidana. Laga apa sih? Kamu aja yang SMA nggak pernah lulus, ngerti nggak bacaan ginian? Ambil. Wah, langsung marah nih. Kamu tahu siapa yang ngeluarin aku, Ayah? Meski kakak pertama dan kakak kedua suka sama kamu, terus gimana? Selama keluarga ini masih ada, seberapa parah pun aku berbuat, Ayah dan Ibu pasti nutupin. Aku suruh kamu. Ambil. Kamu juga nggak usah pura-pura cuek aja. Aku rasa, di dalam hati kamu pasti ke aku penuh iri dan cemburu. Soalnya kayaknya kamu nggak pernah ngerasain kasih sayang ayah sama ibu. Bising. Sekarang, bisa dengerin aku nggak? Ambil itu. Wanita, apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Kenapa aku tidak bisa bicara? Kamu tahu, kenapa aku harus membaca kitab undang-undang hukum acara pidana? Aku penasaran. Menghasut orang untuk membunuh. Akan dihukum apa? Jangan-jangan hukuman mati? Wanita, aku cekik kamu. Xiao Ya, hentikan. Kamu baik-baik saja? RG, Sange. Sange, kamu tahu kamu akan datang minta maaf pada Xiao Shu. Dia khawatir kamu diperlakukan tidak adil. Jadi dia buru-buru datang ke sini. Tapi nyatanya... Bukan begitu. Dialah yang memprovokasi aku duluan. RG, Sange, ini semua salahku. Jie, karena aku kembali, Jie pasti takut aku merebut kasih sayang ayah dan kakak-kakak, karena itulah dia membenciku. Kurasa, lebih baik aku pergi saja. Dulu aku bisa bertahan hidup dengan mengais sampah. Sekarang pun pasti bisa. Xiao Shu. Adik. Maaf. Sebelumnya Sange salah paham tentangmu. Cepat minta maaf pada Xiao Shu. Tidak perlu Kak minta maaf. Sejak aku kembali ke rumah ini, kita selalu bertengkar. Kurasa, lebih baik aku tidak tinggal di rumah ini. Lagi. Kak kedua. Kak ketiga. Ini semua salahku. Jangan salahkan Kak. Xiao Shu. Li Shu, kamu pura-pura apa? Jelas-jelas kamu yang mulai duluan. Kak ketiga. Baru saja, tidak tahu dia pakai cara apa. Membuatku tidak bisa bicara. Kamu. Semua ini karena kamu. Kak ketiga. Dia bisa ilmu sihir. Semua ini. Semua direncanakannya. Gaun hari itu. Dan juga. Di pesta, miau-miau. Jatuh tanpa alasan yang jelas. Dan juga baru saja. Semua ini, semua dia yang atur dan mainkan sendiri. Kak ketiga. Kamu harus percaya padaku. Cukup. Cukup. Kamu sekarang sampai memfitnah orang. Bahkan bicara omong kosong seperti ilmu sihir bisa kamu ucapkan. Kak, dia benar-benar bisa ilmu sihir. Dia sudah memperhitungkan kalian akan datang. Dengan sengaja memancing amarahku lebih awal. Dia melakukan ini untuk membuat kalian salah paham padaku. Kakak, kalian harus percaya padaku. Benar-benar tak terselamatkan. Kak,
Bahkan kamu juga tidak percaya padaku lagi? Kak, jangan merasa terbebani. Ini semua salahku. Aku akan cari ayah sekarang, agar dia mengurungku. Shu, Kamu, Li Shu, kamu si imut, kenapa kamu pura-pura lemah? Jikianya, kamu diam. Kamu sekarang bagaimana bisa menjadi seperti ini? Mulutmu kotor. Kamu di keluarga Ji didikan bertahun-tahun ini mana? Apakah biasanya semua hanya pura-pura? Bukan, Kak. Tidak perlu jelaskan padaku. Awalnya aku tidak ingin membesar-besarkan hal ini. Tapi sekarang kamu terhadap Shu permusuhanmu terlalu berlebihan. Jika aku lagi mengabaikannya dan membiarkannya, sulit dibayangkan kamu masih bisa melakukan apa lagi. Kak, apa maksudmu? Aku akan beritahu dengan jujur, ayah dan kakak sulung, kamu harus untuk kesalahanmu sendiri membayar harga. Kalau tidak, kamu selamanya tidak akan tahu menyesal dan berubah. Jikianya, kamu sangat mengecewakanku. Kupikir kamu benar-benar menyadari kesalahanmu, baru meminta maaf kepada Xiao Shu. Tak disangka, kamu tidak hanya tidak tahu salah, bahkan semakin menjadi-jadi. Menyerang Xiao Shu. Bukan, ayah. Dia yang menyerang duluan. Aku terpaksa membalas. Xiao Shu menyerangmu? Apakah kamu punya bukti? Atau lagi-lagi luka di mana? Ada. Dia menendangku. Pasti ada memar. Ini bukti yang kamu katakan? Memarnya di mana? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas merasa kakiku masih sakit-sakit linu. Bagaimana bisa tidak ada bekasnya? Kamu. Pasti kamu yang mengakali. Cukup. Masa kamu masih mau bilang? Ini lagi-lagi Xiao Shu. Di depan umum, memfitnahmu. Xiao Yan. Hal-hal hari ini. Semuanya adalah. Aku dan kakak kedua kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mengapa kamu justru tidak mau mengakui kesalahan? Benar, Jikianya. Hal yang buktinya jelas. Tidak bisa kamu tidak mengaku. Kianya, kali ini kamu benar-benar salah. Ibu, bahkan kamu juga tidak percaya padaku? Lihatlah. Inilah kamu. Anak perempuan kesayangan yang dimanja sejak kecil. Mengadu domba. Berkata bohong terus-menerus, tidak kapok-kapok diajar, perilaku buruk, kurasa dia tidak cocok untuk terus tinggal di keluarga Ji. Ayah, kau mau mengusirku? Aku tidak setuju. Dia cuma melakukan kesalahan kecil saja, kan? Sampai-sampai harus diusir? Sejak Li Shu kembali, kalian semua sudah tidak menyukainya, itu saja sudah cukup. Sekarang malah mau mengusirnya dari rumah? Apa yang tidak kalian sukai darinya? Aku suruh dia berubah, tidak bisakah? Berubah? Sudah berapa kali dia diberi kesempatan? Dia berubah? Aku setuju dengan keputusan ayah. Aku juga setuju. Anak ketiga, bukannya kamu selalu paling menyayangi Kianya? Kamu pasti tidak setuju, kan? Ibu, Xiao Ya kali ini memang keterlaluan. Kalau bukan karena aku melihatnya sendiri, aku juga tidak percaya dia bisa sejahat itu. Jadi, aku juga setuju dengan keputusan ayah. Kalian. Cukup. Masalah ini sudah diputuskan. Setelah sibuk beberapa hari ini, akan kusuruh orang mengantarnya pulang. Dalam beberapa hari terakhir ini, temani ibumu dengan baik. Harap kamu bisa introspeksi diri. Kianya, jangan panik. Ibu akan coba bujuk ayah lagi. Li Shu, kau pikir dengan begini bisa mengusirku dari keluarga Ji? Mimpi. Kau tidak akan berhasil. Kak Yu, bukannya kamu suruh aku menyelidiki kesukaan kakak ipar? Sudah ketemu. Tidak. Tapi aku menemukan sesuatu yang lain. Kamu pasti ingin tahu? Jangan bertele-tele. Cepat katakan. Ini semua adalah hasil kunjunganku ke keluarga Li, ke seluruh penjuru, tetangga-tetangga, aku temukan. Dengar, Kak Yu. Ayah tiri kakak ipar itu, Li Dajun itu, bukan manusia. Terhadap kakak ipar, selalu dipukuli atau dimaki. Mau membunuh kakak ipar? Ini dia. Ini hari kita ketemu kakak ipar. Malam pertama, Li Dajun ini nih,
malam itu juga, langsung mau membunuh untuk menutupi mulut. Kamu pasti nggak bakal nyangka siapa pelaku sebenarnya. Siapa? Aku cek catatan Bank Lee Da-jun selama ini, catatan transaksi banknya, catatan komunikasinya. Ternyata nih, dia sama si anak angkat palsu keluarga Ji itu nih, punya hubungan yang sangat erat. Jadi maksudmu, dalang dibalik semua ini adalah Ji Qianya? Ya, itu maksudku. Menurutku nih, dia cuma merasa setelah kakak ipar pulang ke rumah, mengancam posisinya. Jadi, dia bekerja sama dengan Lee Da-jun untuk membunuh dan menutupi mulut. Kirim bahan ini ke calon mertuaku yang tidak bisa membedakan hitam putih itu. Biar dia lihat, anak angkat yang selalu dia bela. Apa saja yang dia lakukan diam-diam, hal-hal kotor. Oke. Lalu, tolong awasi Ji Qianya untukku. Kalau ada gerak-gerik mencurigakan, langsung kabari aku. Tenang aja. Berani-beraninya mengusik orangku. Apa maksudmu ini? Ini, catatan transaksi bank. Selama ini, transaksi Ji Qianya dan Lee Da-jun. Semuanya ada di sini. Jadi kamu datang hari ini untuk memperingatkan aku tentang Ji Qianya? Tentu saja. Aku tidak mau kehilangan istri di usia muda. Tuan Shen terlalu khawatir. Hanya dengan Ji Qianya sendiri, tidak akan bisa menggangguku. Justru kamu, bintang cintamu sedang bersinar. Kamu sudah punya orang yang disukai. Apa yang kamu omongin? Jadi, orang yang kamu sukai adalah aku? Siapa? Yang suka sama kamu? Aku cuma... Kamu yang ambil ruang VIP-ku, ya? Malam ini ada cewek secantik ini juga. Malam ini, aku. Sungguh beruntung. Sungguh beruntung. Wah, dapat rezeki nomplok ya. Cuma kamu. Zhao San. Berani-beraninya melukai kakakku, Zhao San. Saudara-saudara, ikut aku. Kalau aku sampai tidak bisa menyelesaikan masalah kecil seperti ini, mana pantas aku menjadi tunanganmu? Tenang saja menunggu. Gimana? Tunanganmu lumayan juga, kan? Memang tidak buruk. Kakyu, aku bawa orang untuk menolong. Untuk menolongmu. Waktunya datangmu pas banget. Li Shu, kita cepat atau lambat akan menikah, benar, kan? Terus,
Kalau begitu, mending kita segera menikah saja. Dengan begitu kamu juga bisa lebih cepat menjalankan hak-hak sebagai Nyonya Shen. Setiap hari bersama-sama melatih diri denganku. Nanti di ibu kota, tidak akan ada yang berani mengganggumu. Bagaimana menurutmu? Asalkan kamu setuju, keluarga Ji, dan kakakmu itu biar aku yang urus. Kakak. Terima kasih, Tuan Shen, mengantar Xiao Shu pulang. Tapi, kalian hanya punya hubungan pertunangan. Sebelum menikah secara resmi, apapun bisa saja terjadi. Jadi, harap Tuan Shen menjaga sikap. Xiao Shu, ayo kita pulang. Sepertinya, Tuan Shen, masih panjang jalan yang harus ditempuh. Beban berat, jalan jauh. Di ibu kota, tidak ada hal yang tidak bisa kulakukan, Shen Yu, tidak bisa dilakukan. Sayang, kenapa semua berpusat padamu? Li Shu, aku tidak akan membiarkanmu. Yang kamu sebutkan itu, master yang sangat sakti. Berikan kontaknya padaku. Apa? Menghilang begitu saja, merusak barang tanpa terlihat, dan membuatmu tidak bisa bicara. Nona Ji, jangan-jangan kau mengejekku. Aku jamin. Yang kukatakan semuanya benar. Jika yang kau katakan semuanya benar, mungkin hal ini akan sulit ditangani. Karena, menurutmu, ambil satu hal secara acak, bukan hal yang biasa bisa dilakukan. Ini. Ini 1 juta. Tolong bantu aku, Guanzu. Gampang, gampang. Jika tebakanku benar, yang dikatakan Nona Ji, teknik muncul tiba-tiba, mungkin efek dari jimat penghilang. Dan membuatmu tidak bisa bicara. Mungkin kutukan diam yang beraksi. Adapun, keluarga yang sudah puluhan tahun bersama, dalam waktu singkat, semua hanya menurutinya. Mungkin karena kutukan kekerabatan. Kutukan kekerabatan. Benar. Orang yang memberikan kutukan menggunakan darah sebagai pemandu, mengendalikan hati orang. Ternyata begitu. Tidak tahu. Apakah Guanzu punya cara untuk memecahkannya? Cara untuk memecahkan? Aku sebenarnya belum punya untuk sementara. Tapi, aku punya satu cara, bisa menekan. Tapi cara ini melanggar jalan langit dan harmoni manusia. Jika dibongkar oleh orang lain, pasti akan berbalik pada orang yang melakukan sihir. Nona Ji, apakah kau mau mencoba? Aku yakin. Xiao Shu. Xiao Shu. Xiao Shu, kamu baik-baik saja.
Kalau ada yang tidak enak, Tusuk dia. Karena papa dan kakak-kakak sudah terpikat olehmu, maka biarkan kau di depan mereka. Benar-benar menjadi orang jahat sekali ini. Aku lihat apakah mereka masih akan tertipu olehmu. Xiao Shu. Xiao Shu, kalau kamu tidak enak badan, harus. Pergi sana kau. Xiao Shu. Jikianya kamu gila. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas. Kianya, kenapa kamu bisa menyakiti kakakmu kalau bukan karena Xiao Shu? Ibu benar-benar kecewa padamu, sangat kecewa. Aku jelas-jelas. Bagaimana mungkin? Xiao Shu, kamu baik-baik saja? Ada apa? Pergi sana. Kakak, hati-hati. Xiao Shu. Kamu. Kamu yang mengendalikanku. Kamu yang mengendalikanku. Ayah, ibu, Li Su yang mengendalikanku. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Apa maumu? Apa mauku? Kalimat ini. Bukannya seharusnya aku yang menanyaimu? Saudariku. Yang baik. Bagaimana kamu bisa tahu? Jimat boneka rendahan seperti ini mau mengendalikanku? Kamu terlalu naif. Tidak. Bagaimana kamu tahu? Li Shu sama sekali tidak tahu hal-hal ini, apalagi tentang jimat boneka ini. Kamu ini siapa sebenarnya? Siapa aku? Bukannya kamu seharusnya sangat jelas? Lagi pula, kamu mengirim Li Dajun mengamatiku selama itu. Efek balik dari jimat boneka ini pastinya sudah diberitahukan oleh pendeta brengsek itu, kan? Konon, jika jimat ini disobek, yang ringan, umur berkurang. Yang berat, mati mendadak. Kamu? Menurutmu? Kamu akan jadi yang mana? Li Shu, kamu berani membuatku. Li Shu, kamu berani memintaku untuk menyingkirkan orang ketiga? Pikiranmu sungguh kejam. Li Shu, pergilah jadi orang ketiga. Hati-hati. Yang ketiga, Bangsat. Jing Chen, Ibu. Sudah sampai saat ini, kamu masih mau membelanya, ya? Ibu, bukan seperti itu. Itu. Ibu, aku juga tidak tahu kenapa. Tiba-tiba saja aku melakukan hal-hal ini. Tapi aku benar-benar tidak sengaja. Ibu harus percaya padaku. Kakak ketiga, aku benar-benar tidak sengaja. Dialah yang mengendalikanku. Kamu harus percaya padaku, Kak. Setiap hal yang kamu lakukan, kami semua melihatnya. Sudah sampai saat ini, kamu masih mau membela diri. Kakak tertua, apa kamu tidak percaya padaku? Kak, aku tahu aku punya banyak hal yang tidak benar. Tapi percayalah aku sekali ini, ya? Kak ketiga, Kak kedua,
Ayah, kalian semua melihatku tumbuh besar. Aku orang seperti apa, kalian pasti tahu, kan? Sejak dia datang ke rumah pada hari itu, banyak hal terjadi di rumah. Memang aku punya banyak hal yang tidak benar. Tapi apakah dia sama sekali tidak bersalah? Tidak ada masalah sama sekali? Lagi pula, aku sudah setuju untuk pergi. Sekarang aku melakukan semua ini, untuk apa? Benar, Kianya memang tidak perlu melakukan hal-hal ini tanpa alasan. Masa sih? Cukup. Sudah sampai saat ini, kamu tidak punya niat untuk mengakui kesalahan, itu sudah keterlaluan. Malah masih ingin memecah belah. Dan ibu, Xiao Shu terluka untuk menyelamatkanku. Ibu tidak peduli sama sekali, itu sudah keterlaluan. Malah termakan omongannya yang memecah belah, mencurigainya. Ibu sendiri harus berpikir jernih. Siapa yang sebenarnya adalah putri kandung ibu? Ji Qianya. Apa kamu pikir aku mempercayaimu dan mencurigai Xiao Shu? Benar? Aku hanya terlalu terkejut. Terkejut sampai sekarang pun. Kamu masih berbohong. Sepertinya makan malam hari ini tidak perlu dilanjutkan. Kepala rumah tangga Ji. Tuan muda. Antarkan Ji Qianya kembali ke rumah ayah kandungnya. Kamu yang lakukan sendiri. Pastikan menyerahkannya ke tangan ayah kandungnya. Baik. Nona Qianya, izinkan saya mengantar Anda kembali. Baik. 20 tahun kebersamaan. Tidak bisa menandingi Li Shu, hanya beberapa hari saja. Pada akhirnya, ikatan darah tetaplah ikatan darah. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kudapatkan, betapapun kerasnya aku berusaha. Bukan begitu, Kianya. Jing Chen. Ibu, jangan lanjutkan lagi. Kakak akan mengantarmu berobat. Ada yang perlu kau sampaikan? Katakan sekarang juga. Kepala rumah tangga Ji. Ayo kita pergi. Kianya, Ibu? Aku tidak menyalahkan ibu. Yang patut disalahkan adalah diriku yang tak punya keberuntungan untuk menjadi putri kandung ibu. Ibu, setelah anakmu pergi nanti, jaga baik-baik kesehatan ibu. Anakmu tidak bisa lagi menemani ibu dan membantu meringankan beban ibu. Kianya. Kianya. Li Shu, jangan bersenang-senang dulu. Aku akan kembali. Sudahlah. Kami cuma menyuruhnya pulang, bukan berarti kami benar-benar menolaknya. Kalau dia butuh bantuan, kami masih bisa membantunya. Kak, 2 detik keraguanmu tadi, benar-benar tidak membuatmu curiga padaku? Tidak. Lagi pula, meskipun apa yang dia katakan itu benar, dia menyerangku karena alasan yang berhubungan denganmu, aku tidak peduli, karena aku tahu, kamu tidak akan menyakitiku. Sudahlah. Jangan selalu bersikap seperti orang yang penuh misteri. Kamu hanya perlu ingat, di keluarga ini, kakak selalu berada di sisimu tanpa syarat. Terima kasih, Kak. Panggilan Kak, nyamanis sekali. Kalau kakak kedua, bagaimana? Kamu mau apa? Tunanganmu yang mengirimkan ini. Katanya mengundang seluruh keluarga kami untuk menghadiri jamuan keluarga, sekalian membahas urusan pernikahanmu. Jujur saja, kamu dan Shen Yu ini sudah sampai tahap apa? Sudah cukup. Jangan bawa kebiasaan gosip dunia hiburanmu ke dalam rumah. Urusan Xiao Shu sendiri, biarlah dia yang putuskan. Ayo pergi. Xiao Shu.
Bagaimana, Nona tunangan? Konon hari ini kamu menang telak? Hebat. Tuan Shen memang cerdik. Bahkan urusan keluargaku kamu tahu dengan jelas. Gampang. Tapi, kamu benar-benar berniat membiarkannya? Tidak takut dia berulah lagi? Langguan? Justru itu tujuannya, biarkan dia berulah. Kalau dia tidak berulah, bagaimana aku bisa menangkapnya sepenuhnya? Kalian siapa? Halo, Bibi. Aku Putri Lee Dajun, aku tidak tahu Lee Dajun ada di mana. Ternyata, kamu adalah yang dulu putri yang salah diangkat Lee Dajun. Kalian datang terlambat. Lee Dajun dibunuh oleh Li Shu si pengkhianat itu, dibakar sampai mati. Apa? Hati-hati dengan ucapan kalian. Mengatakan hal seperti ini bisa kena tanggung jawab. Apa hati-hati atau tidak? Aku melihatnya sendiri. Hari itu, sepertinya malam tanggal 3 Oktober. Aku melihat sendiri Li Shu keluar dari kamar yang kebakaran sambil berlari. Betul, aku juga lihat. Li Shu, dia. Dia meskipun benci ayahku, tapi tidak mungkin membakar dan membunuh orang. Li Shu, aku tahu kamu bukan orang biasa. Masa aku tidak punya persiapan cadangan? Li Shu, aku sudah tahu kamu bukan orang biasa. Masa iya aku nggak punya persiapan cadangan? Hari ini, terima kasih banyak, pemimpin kuil. Nanti kalau aku sudah berhasil, pasti akan kuberikan persembahan 1 juta. Kalau begitu, semoga Nona Ji sukses segera. Lee Dajun, aku mau lihat nih, kamu lagi sibuk apa sih? Tante, ini kenapa sih? Kenapa? Banyak berbuat jahat, kena karma lah. Ini, tanggal berapa kejadiannya? Kapan? Bulan lalu, malam tanggal 3 kayaknya. Tanggal 3. Tante, tolong bantu aku lakukan sesuatu. Uang di sini. Semua untuk Tante. Apa? Katakan. Kamu cuma perlu begini. Apa? Kamu mau aku tuduh gadis Li Shu itu membunuh Lee Dajun? Aku bilang, kamu ini siapa sih? Siapa aku? Nanti kamu akan tahu. Nanti, saat aku dan orang lain datang, kamu cuma perlu ikuti apa yang kubilang. Nanti, setelah uang tunai ini dibayar, aku akan kasih tambahan 500.000 lagi. Ini. Oke, katakan. Li Shu, di babak ini, lihat bagaimana kamu menghadapinya. Kepala pelayan Ji, aku mau lapor polisi. Apa? Nenek Shen. Entah kakak Shen membawa Xiao Shu kemana. Kenapa belum kembali? Nah, Iya. Mana Xiao Shu? Kalian ini, sudah, jangan cari. Mereka berdua sekarang sedang di dunia berdua. Bukannya ini makan malam keluarga, kok bisa hanya kita berdua? Bagi mereka, ini makan malam keluarga. Tapi bagi kita, ini kencan. Kencan? Jadi acara makan malam keluarga hari ini adalah rencanamu? Betul. Soalnya, aku sudah tidak sabar untuk menjalankan tugas sebagai suami. Pergi. Kenapa? Kamu sudah tidur denganku, tapi tidak mau bertanggung jawab? menikah. Tapi Xiao Shu kan baru saja kembali. Kami
Masih ingin menahannya di rumah lebih lama. Sekarang langsung menikah? Bukannya terlalu cepat? Menurutku bagus. Meskipun aku juga berat melepas Xiao Shu, tapi mereka kan sudah terikat pernikahan. Lambat laun akan sampai ke tahap ini. Jadi, asal Xiao Shu setuju, aku tidak ada keberatan. Ayah. Nyonya tua. Ada apa? Katakan saja langsung. Semuanya bukan orang luar. Tidak usah sembunyi-sembunyi. Di luar ada seseorang yang mengaku sebagai putri sulung keluarga Ji. Dia membawa petugas keamanan. Katanya, mencari Nona Lisu. Ji Qianya. Kamu mau apa sih? Permisi, siapa itu Li Shu? Kepala rumah tangga Ji. Sebenarnya apa yang terjadi? Kepala rumah tangga Ji, aku mau melapor. Nona Qianya. Saat ini faktanya belum jelas. Apalagi tidak ada bukti yang menunjukkan kalau Nona Lisu adalah pelakunya. Melapor. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Terburu-buru? Mereka semua melihat langsung ayahku dibunuh oleh Li Shu. Masa ini bisa palsu? Bahkan kalaupun palsu, kenapa sejak malam itu mereka tidak pernah lagi melihat ayahku? Kenapa Li Shu waktu itu pulang ke keluarga Ji sangat terlambat? Apakah dia benar-benar tidak bersalah? Atau jangan-jangan kepala rumah tangga Ji, kamu ingin melindungi Li Shu? Bukan. Nona besar Ji, aku hanya... Kamu hanya melihat aku sudah jatuh, lalu tidak menganggap perkataanku penting lagi, kan? Hari ini, laporan ini sudah pasti akan kulanjutkan. Kejadiannya seperti itu. Omong kosong. Mana mungkin Xiao Shu bisa menjadi pembunuh? Apakah Li Shu pembunuh atau bukan? Kami yang akan menyelidikinya. Sekarang, kalian hanya perlu memberitahuku di mana dia. Aku di sini. Kamu adalah Li Shu? Ya, aku. Aku di sini. Kau Li Shu? Benar. Ibu Li Shu. Ada saksi yang menuduh kau diduga membunuh ayah angkatmu, Bapak Li Dajun. Kami minta kau ikut kami ke pos keamanan untuk menjalani penyelidikan. Apa? Membunuh? Apa kalian salah? Bagaimana mungkin anakku membunuh orang? Ada atau tidaknya pembunuhan, akan ketahuan setelah ikut kami ke pos keamanan untuk diselidiki. Nona Li, harap kooperatif dengan penyelidikan. Aku tidak punya kewajiban untuk memenuhi penyelidikan kalian. Kau bilang tunanganku diduga membunuh. Kalau begitu, ku minta penjelasan, apa kau punya bukti bahwa Li Dajun sudah meninggal? Memang saat ini belum ada bukti yang membuktikan Li Dajun sudah meninggal. Tapi wanita ini melihat langsung Nona Li Shu membakar rumah lalu pergi. Dan saat itu, dari dalam rumah terdengar, dalam pergi, teriakan Li Dajun. Jadi, kami punya alasan untuk menduga. Sekarang kalian menangani kasus cuma pakai perasaan? Li Shu, kau memang hebat. Bisa menggoda Shen Yu, sampai dia memanggilmu tunangannya dan membelamu. Sialan. Sekarang meski tak ada bukti membuktikan kematian, tapi apa yang dilihat Bibi Wang tidak mungkin salah, kan? Bahkan jika hanya hilang, itu juga pasti berkaitan dengan Li Shu. Kenapa tidak bisa ditangkap untuk diselidiki? Apakah hanya karena status dan kekuasaannya? Status. Kekuasaan. Tak kusangka dua kata ini bisa keluar dari mulut Nona Ji yang terhormat. Kalau kata-katanya bisa jadi bukti, maka aku juga punya bukti. Apa? Aku bisa membuktikan apapun yang terjadi pada Li Dajun, entah mati atau hilang, tidak ada hubungannya denganku. Ponsel ini, kenapa ada di tanganmu? Ponsel ini kenapa ada di kamu? Ponsel ini, kenapa nggak boleh ada di aku? Atau jangan-jangan, kamu sudah tahu kalau ini ponsel Li Dajun? Kamu penasaran kenapa dia? Kenapa ada di tanganku? Kamu ngomong apa sih? Aku cuma penasaran. Ponsel semodel lama ini, kenapa kamu masih pakai? Oh ya, tentu saja, aku sama sekali nggak kenal siapa itu Li Dajun. Jangan fitnah aku. Fitnah kamu? Kebetulan banget.
Lee Dajun ini orang, baik itu telepon atau SMS, punya kebiasaan backup. Di ponsel ini, tercatat dia selama 10 tahun ini selalu berhubungan erat dengan satu nomor. Aku rasa nomor ini sangat familiar. Kak, gimana kalau kamu lihat? Memang familiar. Aku kayaknya pernah menerima telepon dari nomor itu juga, cuma waktu itu ponselku habis baterai, jadi aku nggak peduli. Bodoh amat sih. Kalau mau tahu siapa, telepon aja kan langsung ketahuan. Kebetulan banget ya. Nona Ji kenapa nggak diangkat? Ini cuma alarmku bunyi aja, bukan telepon. Oh ya? Katanya tadi cuma alarm, kan? Katanya kan alarm? Apa? Benar-benar kamu? Kok kamu bisa terhubung dengan Lee Dajun dan sudah 10 tahun lamanya? Itu karena dia sudah tahu sejak lama kalau dia adalah putri kandung Lee Dajun. Waktu itu kamu bilang ke aku, suruh aku antar satu dokumen. Aku lagi sibuk akhir-akhir ini, hampir aja lupa. Tapi menurutku, hari ini adalah hari yang tepat. Dokumen apa? Tante Ye lihat saja, nanti pasti tahu. Ini. Xiao Su, ini benar. Benar atau tidak? Masih penting? Xiao Shu. Kenapa? Tante Ye jadi sedih? Kalau aku kasih tahu lagi, anak yang selama ini kamu anggap sebagai putri tercinta, tidak cuma tahu siapa ayah kandungnya, dia juga menyembunyikan identitasnya, karena takut Li Shu kembali ke keluarga Ji, lalu menghasut ayah kandungnya sendiri untuk membunuh. Apa? Dan dalang di balik kebakaran besar ini, adalah Lee Dajun. Yang ingin dia bunuh adalah putri kandungmu sendiri, Li Shu. Sekarang, masihkah kamu menganggap Li Shu sebagai pelakunya? Aku punya bukti di sini. Yang bisa membuktikan Jikianya selama bertahun-tahun ini sering mentransfer uang ke ayah kandungnya. Oh iya, ada juga riwayat chat. Bukti-bukti ini cukup untuk membuktikan kalau mereka berdua sengaja merencanakan pembunuhan untuk harta. Sekarang, masih berani bilang kalau Kak Yu sedang ngomong sembarangan? Sekarang, masih berani bilang kakak Yu itu cuma omong kosong? Maaf, Nona Li. Sebelumnya saya belum menyelidiki dengan jelas. Nona Ji, mari ikut kami sebentar. Gimana? Gimana? Keren gak gue? Xiao Shu. Selama bertahun-tahun ini kau sudah menderita. Ibu Ye, tolong jaga sopan santun. Masih menyalahkan ibu? Ya, maafkan ibu. Ibu benar-benar tidak tahu selama bertahun-tahun ini kau menderita begitu banyak. Maafkan ibu, ya? Sudah terlambat. Li Shu yang asli sudah tiada. Xiao Shu. Aku tidak mau tinggal di sini lagi. Bawa aku pergi. Dengan senang hati. Apa aku benar-benar salah? Aku pantas mati. Saat Xiao Shu pertama kali datang, aku malah memperlakukannya seperti itu. Aku pantas mati. Nona Li, hobimu ini benar-benar luar biasa. Suka melihat bulan di pemakaman. Kenapa? Takut? Takut? Sejak kecil sampai besar, aku, Shen Yu, tidak pernah takut apapun. Li Shu, orang-orang yang menyakitimu sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Kamu bisa tenang sekarang? Tenang saja. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu.